Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita untuk membahas mata kuliah yang kita tempuh, masih seputaran tentang public speaking, bagaimana kita mampu untuk mempersiapkan diri sebagai orang yang berbicara, baik sebagai seorang sarjana usuluddin maupun sebagai seorang cendekiawan. Ya, karena seorang cendekiawan tidak bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik kalau cara berbicaranya itu masih orang bilang ngawur, ya masih tidak terkendali. Karena berbicara itu dari awal Om Bagus sudah sampaikan, sebenarnya itu adalah ilmunya para sufi, ya, ilmunya para sufi, ilmunya para nabi. Jadi kalau kita mau belajar berbicara, lebih kita arahkan kepada bagaimana agama mengajarkan kita untuk memahami apa itu berbicara. Ya, kalau kita rujuk dari beberapa ayat, nanti Om Bagus tunjukkan, ya, ada beberapa ayat yang berkenaan dengan public speaking. Ya. Baik, sebelum Om Bagus memulai materi, Om Bagus mau mempersilahkan kepada kalian untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan materi-materi kita. Sebelumnya yang Om Bagus sudah sampaikan, Om Bagus beri kesempatan karena jangan sampai kalian selama 1 minggu ini itu sempat ada kepikiran sesuatu sehingga kalian tidak akan bisa fresh kalau tidak bertanya tentang apa yang kita bahas di dalam mata kuliah ini. Silakan bagi kalian yang ingin bertanya, langsung buka mic, tanya, sebutkan nama sambil saya tutup jendela ini kok. Suaranya sampai ke sini. Ya. Minimal mengurangi suara. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Buka mic-nya, silakan untuk bertanya. Ya, silakan, Saadah. Sebenarnya bukan pertanyaan Om, waktu itu pernah diamanahin sama Om Bagus, suruh nanya, ingetin tentang fenomena teori penentu datangnya hikmah ketika ngaji. Oh, itu belum kita bahas ya? Iya, belum. Baik. Ini hari kita bahas. Ini hari kita start dengan itu. Ya. Terus kemarin tuh pembahasan terakhir bukan tentang acting itu Om, tapi tentang pemahaman esensi bicara yang mengekspresikan pikiran. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah saya siapkan di sini, saudara ya. Kalau untuk perbedaan antara bicara dan talking dan speaking belum ya? Belum Om. Belum ya? Ya. Oke. Harus saya cek dulu bukunya materi di sini. Oke, sudah dapat. Baik, kalau begitu, apakah ada hal lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, Om Bagus akan memulai menyampaikan teori pengantar yang penting untuk kita sadari di saat kita ini mau mendalami ilmu berbicara. Ya. Mari kita perhatikan pada whiteboard ini, karena Om Bagus akan jelaskan. Yang pertama, kita harus pahami bahwa yang kita bahas ini adalah teori yang bernama penentu. Datangnya hikmah. Ketika kita itu ngaji. Ya. Kenapa kita harus bahas ini? Karena kita ini berbicara itu adalah mengekspresikan pikiran. Jadi kalau kita berbicara bahwa di dalam diri manusia ada yang disebut dengan database atau gudang data,
kita belajar itu, yang disebut belajar itu adalah memasukkan data. Nah, ketika dia sudah masuk, ini diolah. Proses pengolahan itu disebut dengan berpikir atau korteks. Akhirnya, bagaimana kita mengolah data dan bagaimana kita belajar memasukkan data, itulah yang menciptakan yang disebut dengan diri. Dirimu adalah apa yang kau pelajari, dirimu adalah apa yang kau pikirkan. Berpikir adalah mengolah data. Maka seburuk-buruk berpikir itu adalah kurangnya data. Makanya kenapa di dalam Islam dikatakan, masuklah kamu dalam Islam secara kafah. Apa itu kafah? Total. Sempurna, menyeluruh. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita masuk Islam tidak kafah, maka proses berpikir kita tidak kafah, dan ekspresi kita tidak kafah. Jadi ekspresi itu saya sudah sampaikan kemarin adalah, berbicara itu adalah mengekspresikan pikiran. Ini yang kita ekspresikan. Jadi bayangkan kalau yang kita ekspresikan itu kekosongan. Makanya kenapa banyak orang takut berbicara. Karena takut ketahuan isi otaknya itu kosong. Atau mungkin datanya data ngawur. Sehingga kalau dia ngomong itu ya muter-muter tidak karu-karuan. Jadi orang yang berbicara itu akan tampak cara berpikirnya dan akan tampak isi otaknya. Makanya kalau kamu dengar istilah-istilah lain berbunyi, orang dilihat dari cara dia berbicara. Kenapa orangnya dilihat dari dia? Kan Om Bagus sudah sampaikan, isi otak itu kita itulah diri. Ya. Sehingga yang kita tampakkan kepada orang ketika kita berbicara itu sebenarnya ada dua yang tampak. Yang tampak pertama adalah cara kita berpikir, itulah cara kita berbicara. Karena ketika seorang berbicara itu, dia sedang memamerkan cara dia berpikir. Dan ketika seseorang itu berbicara, dia sedang memamerkan apa yang ada dalam otaknya. Sama dengan begini. Kenapa sih ada plaza besar itu mewah banget? Dia sedang memamerkan apa yang dia jual, apa yang dia miliki. Tapi coba lihat warung-warung kecil, apa yang dia miliki? Makanya tidak kelihatan mewah. Jadi seseorang itu akan kelihatan seperti plaza kalau dia itu multi knowledge, ya, multi science, multi experience, punya banyak pengalaman. Maka enak sekali ketika dia itu berbicara, itu enak sekali. Kenapa enak? Dia bahas apa aja kita senang. Kenapa kita senang? Ya karena data yang keluar dari mulutnya itu semua yang kita butuh. Makanya orang-orang seperti itu kalau dia berbicara itu paling enak. Kenapa enak? Karena kita mendapatkan informasi. Karena salah satu keindahan di dalam berbicara adalah rekan komunikasi kita itu banyak memberikan kita informasi-informasi penting. Apalagi informasi itu kita butuhkan. Jadi, berbicara itu adalah menumpahkan isi otak. Jadi kalau Om Bagus kasih contoh yang simpel ya. Orang yang makan nangka, maka ketika dia ngomong bau nangka. Betul? Orang yang makan duren, ketika dia ngomong bau duren. Orang yang masukin sampah di kepalanya, maka ketika dia bicara sampah semua. Nah, ini harus kalian tahu. Nah, sekarang kita jumping untuk menelaah teori itu. Penentu. Nah, hal yang harus Om Bagus kasih bekal kepada kalian adalah pemahaman mengapa kita harus membedah teori penentu hikmah ini. Karena apa? Karena kesimpulan Om setelah Om Bagus melakukan riset komunikasi, riset psikologi, dengan memikirkan aktivitas di laboratorium komunikasi Om Bagus berkesimpulan bahwa
dunia ini tidak ubahnya adalah hipnosis. Sekali lagi, dunia ini itu adalah hipnosis. Cuman jangan dulu kamu masukkan hipnosis ini sebagaimana pemahaman kamu, karena Om Bagus baru memulai menjelaskan. Jadi hipnosis itu luas sekali maknanya. Jangan cuman di Indonesia ini kalau dengar kata hipnosis langsung uyak-uyak, langsung Romi Rafael, langsung arahnya ke penipuan, langsung arahnya ke sihir, jin, mantra-mantra. Ya untuk sebentar ini Om Bagus katakan apa yang Om Bagus sebutkan itu tidak ada kaitannya dengan hipnosis yang kita mau bahas. Nah karena dunia ini hipnosis, maka konsekuensinya kita harus menjadi penghipnotis. Itu konsekuensi. Kita harus menjadi penghipnotis. Tapi kalau kamu tidak mau, atau kamu tidak menyadari bahwa hidup ini harus menjadi penghipnotis, atau kamu menolak untuk menjadi penghipnotis, itu tidak jadi masalah. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kamu siap-siap terhipnotis. Ya silakan. Saya tidak mau menghipnotis Om. Oh ya silakan. Kamu yang terhipnotis. Oke, Om Bagus akan memaparkan beberapa poin-poin supaya kita lebih bergairah. Kenapa Om Bagus jelaskan ini semua? Kita tidak bisa mendalami sebuah ilmu secara kafah kalau kita setengah-setengah, itu satu. Bagaimana caranya supaya kita tidak setengah-setengah? Setiap kali kita mau mendalami sebuah ilmu, kita mencari dulu data sekafah mungkin tentang ilmu itu. Setelah itu, data informasi tentang ilmu itulah yang memicu kita untuk bergairah mendalami ilmu yang sedang kita pelajari. Kalau kita suudon terhadap ilmu itu lalu kita tetap belajar, maka sedikit sekali pengaruh yang kita bisa dapatkan, sedikit sekali kekuatan, sedikit sekali support. Karena ini berkenaan dengan ilmu otak. Makanya sebelum kita ngaji secara kafah, kita akan membedah dulu. Kenapa sampai kita ini sudah ngaji, tapi kok belum dapat efek yang luar biasa? Nah, mari kita lanjutkan ya. Karena dunia ini adalah hipnotis, sekali lagi, kita harus memutuskan untuk menjadi penghipnotis. Kalau tidak mau, tidak apa-apa, tapi siap-siap terhipnotis. Yang kedua, dunia ini, ya, kita diperintahkan untuk menjadi khalifah. Berarti konsekuensinya Anda harus jadi pemimpin. Tidak mau jadi pemimpin, atau tidak berhasil jadi pemimpin, atau kamu tidak sadar kalau kamu ini harus menjadi khalifah, menjadi pemimpin, ya tidak apa-apa. Tapi konsekuensinya, kamu harus terima. Kamulah orang yang dipimpin. Disuruh-suruh, diapa, ya silakan kalau kau mau. Padahal Allah dan Rasulnya menyuruh kita menjadi khalifah. Karena dunia ini adalah senda gurau, maka kamu harus paham bahwa sebenarnya dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Kalau dunia ini adalah panggung sandiwara, maka konsekuensinya kita harus jadi aktor. Alias pemain. Om, masa sih Om? Tapi ya Allah, gue pengen banget tapi nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Enggak ah. Nggak usah jadi aktor, santai aja kali. Ya sudah nggak apa-apa, tapi kamu siap-siap terima konsekuensinya. Kamu harus jadi penonton. Orang-orang sudah beli mobil mewah, rumah mewah,
dia berikhtiar mencari rezeki Allah, dia dapat. Kamu nonton aja orang-orang yang pakai mobil mewah. Tinggal dengan naik angkot. Orang lain pergi beraksi, belanja, pakai barang-barang yang mahal. Kamu tetap aja nonton sampai kiamat. Ya silakan. Yang berikut lagi, dunia ini isinya tipuan semua. Makanya, secara konsekuensi, kalau dunia ini isinya tipuan, kamu harus menjadi juara. Karena hanya orang juara yang bisa ikut bermain dan lolos. Tapi kalau kamu tidak mau jadi juara dan tidak berhasil juara, ya enggak apa-apa konsekuensinya. Kamu tiap hari tertipu. Lalu Allah katakan, di dunia ini aku turunkan kamu. Aku ingin tahu siapa yang terbaik di antara kamu. Konsekuensinya, kamu harus menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat itu kayak apa, Om? Tangan di atas. Tapi kalau kamu tidak mau, ya tidak apa-apa. Tapi siap-siap, kamulah orang yang dimanfaatkan. Atau kamu menjadi peminta-minta tiap hari. Mau kamu begitu? Kan tidak mau tuh. Nah silakan kamu lanjutkan ini terus ke bawah. Supaya kita sadar. Karena dunia ini kita disuruh melakukan ini semua, kesimpulannya kita harus menjadi pembicara. Tapi kalau kau tidak mau jadi pembicara, ya siap-siap. Kau terus-terus jadi pendengar. Ya enggak? Ngaji, kita yang ngaji. Karena tidak bisa jadi pembicara, ya kita yang dengar orang ngaji. Ceramah, kamu yang ceramah. Kalau kau tidak mau, ya tidak apa-apa. Tapi kau yang diceramain. Ya. Ada sekolah, kamu jadi rektor. Kamu yang ngajar. Tapi kalau tidak mau, ya sudah, kau yang belajar. Sudah paham? Kenapa ini semua begitu? Dan kenapa kita selalu berada pada area yang disebut dengan korban? Bukan pelaku. Ya. Karena kita tidak mau menguasai apa yang diajarkan oleh agama. Apa yang diperintahkan oleh agama. Kita lanjutkan. Sekarang kita pindah. Oleh karena itu, Om Bagus sudah pernah, atau belum Saadah, coba diingat, apakah Om Bagus sudah pernah membahas tentang dasar fikir untuk menjadi manusia yang cerdas berbicara, yaitu berangkat dari surah Al-A'raf ayat 179. Sudah pernah? Belum pernah. Oke, kalau gitu Om Bagus harus menyampaikannya. Oke, dasarnya. Kenapa kita harus memikirkan ini semua? Mari kita merujuk kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali hal, tapi Om Bagus pilih yang senang sekali saya kepada pemahaman yang ada di dalam ayat ini yang saya pilih. Dan inilah dasar mengapa Om Bagus mendalami ilmu manusia. Ya, ini dasar. Mari kita bedah. Dasarnya itu ada di surah Al-A'raf ayat 179. Mari kita simak bersama-sama apa yang dibahas dalam surah Al-A'raf ayat 179 ini. Apa yang Allah katakan? Sungguh,
akan aku isi neraka Jahannam. Banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa banyak? Kenapa Allah menggunakan kata sungguh? Sungguh ini sebuah penegasan. Allah saja zat yang maha tegas. Pun dia pakai lagi kata sungguh. Jadi Om Bagus sekedar hanya oleh-oleh saja untuk kalian. Setiap kalian nanti bergaul dengan ayat yang diawali dengan sungguh atau sesungguhnya atau sungguh benar-benar, hati-hati kalian ya. Karena itu Allah sedang bermain kata yang serius banget, amat sangat serius. Karena Allah itu tidak suka bermain-main. Amat sangat serius. Dan biasanya kalau Allah katakan sungguh atau sesungguhnya atau sungguh benar-benar, itu berarti Allah sedang ingin mengingatkan manusia bahwa yang akan dia jelaskan berikut ini adalah hal yang paling banyak manusia lalai. Ya, ingat itu. Jadi kalau Allah mengatakan sungguh, fokus kamu ke situ. Itu sama dengan kalau kamu diajar sama bapakmu dulu, ya, atau bapakmu betul-betul keras-kerasnya ngajari sesuatu, dia pegang ke kepalamu, lihat ini, ditekan itu kepalamu, lihat ini, perhatikan ini. Itu Allah sedang mengatakan sungguh. Kenapa Allah mengatakan sungguh akan aku isi neraka Jahannam banyak dari golongan jin dan manusia? Ini harus ditanyakan. Ternyata di dalam ayat itu pula Allah menjawabnya langsung. Mengapa? Yang pertama Allah katakan, karena ku beri dia hati, tapi tidak digunakan untuk paham. Apa yang harus dipahami? Ayat-ayatku, katanya. Nah sekarang yang harus ditanyakan, apa itu hati? Kalau kita tidak bisa jawab, sampai kiamat, kitalah orang nanti yang akan berkenalan dengan neraka itu. Pasti itu. Karena hati aja kita tidak tahu. Makanya sedikit banyak Om Bagus akan menjabarkan nanti kepada kalian di mata kuliah ini tentang apa itu hati. Karena apa hubungannya hati dengan public speaking, Om? Wah, itulah jalannya. Orang yang hatinya busuk, maka bicaranya busuk. Jangankan bicaranya, wajahnya aja tidak asik kok. Orang itu wajahnya tidak asik karena hatinya tidak asik. Jadi sudahlah, kalau kalian tidak pernah menelitinya, tidak pernah merisetnya, sudah teori Om jangan kau lawan. Telan aja, sami'na wa ta'na, dengerin, taati aja. Karena gurumu ini duluan mendesain, gurumu duluan meriset. Gurumu ini tiada henti mengajarkan ilmu ini. Karena public speaking itu ilmu kejiwaan. Orang yang jiwanya jelek, bicaranya jelek. Orang yang jiwanya bagus, itu bicaranya bagus. Makanya kenapa Rasulullah SAW, karena jiwanya sangat bagus, ketika dia berbicara, jangankan sahabat, musuhnya aja takjub. Coba itu bayangkan. Ya. Kita lanjutkan. Kalau begitu Om, untuk sementara apa itu hati? Hati ini, kalau Om Bagus mekarkan banyak sekali artinya. Tetapi ketika kita berbicara tentang ilmu neurologi, nanti ada maknanya khusus. Tapi kali ini Om Bagus akan mengajak kalian untuk memahami yang kaitannya langsung dengan public speaking dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi ternyata hati ini adalah diri. Dirimu itu. Yang mana diri ini adalah diri yang diberi waktu. Itu yang disebut dengan nyawa. Itu disebut dengan kesempatan. Jadi kalau Allah katakan, ku beri dia hati,
itu sama dengan kuberi kesempatan dia menjadi manusia, kuberi dia umur, kuberi dia nyawa, kuberi dia kesempatan, tapi kok ia tidak mau memahami ayat-ayatku. Lebih parah lagi, hati ini apa Om? Hati ini fikir. Ku beri dia otak untuk mikir, tapi kok nggak mau paham. Karena orang yang tidak mau paham, itu pasti akan masuk ke sini. Kan tadi sudah dijelaskan dari awal kan? Sungguh, akan aku isi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Mengapa? Karena ku beri dia hati, tapi tidak digunakan untuk paham. Jadi apa itu hati? Untuk sementara ini, supaya kamu tidak bisa lari kemana-mana, saya kunci hati itu ya dirimu itu, yang sekarang. Apa maksudnya diri, Om? Kamu dikasih waktu sama Allah. Kamu dikasih nyawa, kau dikasih kesempatan, kau dikasih otak untuk mikir, tapi kau enggak mikir-mikir juga sampai paham. Nah kalau begitu Om, bagaimana mencapai hati yang bersih itu? Dari mana Om bisa tahu kami mendapatkan itu? Nah mari kita lihat kelanjutannya. Kenapa hatinya tidak bisa paham? Karena hati ini sudah dikasih dua serdadu besar. Serdadu pertama, dengarkan. Ku beri dia mata, ya, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaanku. Apa itu tanda-tanda kekuasaan? Mengapa di dalam Al-Quran dikatakan sholatlah dan setelah engkau sholat bertaburanlah kabut di muka bumi. Sholat dan sabarlah engkau. Apa itu bertaburan di muka bumi dan sabar? Kau bertaburan ini supaya kau lihat itu. Kebesaran-kebesaran Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah. Sampai Allah katakan, tidakkah kau lihat ku bentangkan langit tanpa tiang? Tidakkah kau lihat bagaimana onta ku ciptakan? Sebenarnya apa esensi ini semua, Om? Esensinya adalah mikir. Atau berpikir. Kalau begitu Om, saya butuh apa? Kau butuh ilmu. Supaya ilmu ini kalau kau ada di otakmu, kau masukkan di otakmu, kamu pasti mikir. Ilmu apa saja Om? Ya pelajarilah fisika, matematika, biologi, kesehatan, jiwa, ya, geologi, geometri, ya, apalagi ekonomi, politik, sosial budaya. Semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita pikirkan. Sekarang Om Bagus tanya sama Bella. Kalau kamu jalan di muka bumi pakai kaki kanan saja, apa yang terjadi? Pincang. Pincang. Kita balik. Kalau kamu jalan di muka bumi cuma pakai kaki kiri, apa yang terjadi? Pincang juga toh? Pincang juga kan? Nah, bagaimana kalau kamu pakai dua kakimu? Enak nggak? Berjalan di muka bumi. Sementara Allah selalu mengingatkan kita supaya kita tidak sesat. Allah selalu katakan, setiap ciptaanku itu kuciptakan berpasang-pasangan. Makanya ada Al-Quran yang tersurat, pasti ada yang tersirat.
Kalau ada kauliyah, pasti ada kauniyah. Kalau ada skenario, ada film. Al-Quran itu skenario, filmnya itulah kehidupan Rasul. Selalu Om Bagus tanya, coba Fauzan kamu pikir ya, misalnya Om Bagus tanya Fauzan, kalau ada sebuah film sudah tidak diputar lagi, bagaimana caranya supaya kau tahu film itu? Fauzan. Bagaimana caranya? Ini film sudah tidak diputar lagi. Tapi bagaimana caranya supaya kau tahu cerita film itu? Mungkin saya melihat atau bertanya-tanya ke teman, Pak. Tanya sama orang yang sudah nonton. Iya, Om. Betul tidak? Nah, itulah mengapa ada hadis. Filmnya itu sunnah. Filmnya itu disebut sunnah. Tapi karena film sudah tidak diputar lagi, makanya kita baca hadis. Hadis itu adalah cerita orang-orang yang pernah nonton. Ya enggak? Tapi kalau kamu ini baca skenario tidak paham, ya nonton filmnya. Tapi kalau kau nonton filmnya takut salah kaprah, takut salah mengerti, ya baca dong skenarionya. Nah, mari kita lihat mana film, mana skenario. Yang ketiga, Allah katakan, lalu ku beri dia telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayatku. Nih, lalu Allah katakan, dia itu seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi. Jadi kalau kau tidak mau disebut hewan ternak atau lebih buruk, maka mulai sekarang perhatikan baik-baik. Pakai kedua kakimu melangkah. Ternyata ini yang disebut dengan kaki kiri, inilah kaki kanan. Jadi kalau kalian sepanjang hidup kalian cuma belajar saja kitab Al-Quran, maka hidupmu juga bisa pincang. Jadi apa yang harus dipelajari, Om? Makanya Al-Quran mengatakan pikir, 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 pikir. Nah, bagaimana caranya mikir? Pindah ke sini. Tapi kalau orang hanya mendalami pikir, 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 juga tidak baca Al-Quran, pincang juga. Nah, sekarang Om Bagus tanya sama kamu. Kenapa Allah kasih kita corona? Saya kasih waktu 2 menit. Sambil Om Bagus jawab SMS dulu ini, karena Om Bagus lagi menunggu berita. Silakan. Kalian pikirkan mengapa Allah kasih kita corona. Untuk berpikir. Ya, 2 menit. Sebentar ya, Om Bagus butuh 2 menit. Sebentar ya. Sebentar. Silakan kalian. Pikir.
Baik, Om Bagus lanjutkan. Gimana? Sudah dapat informasi? Setelah kalian pikirkan mengapa Allah memberi kita corona? Ada yang mau jawab dulu? Silakan buka mic-nya sendiri. Jangan seada. Kalau seada terus yang lain tidak aktif. Coba yang lain. Ini ada. Saya Om. Ya, jangan bilang saya ya. Sebutkan nama. Saya Hanifah Om. Oke, Hanif, nama panggilan aja kalau ini. Silakan Hanifah. Silakan Hanifah. Ya. Bagi saya dengan adanya corona itu ada 3 hal yang bisa diambil pelajaran. Ya. Yang pertama itu sebagai teguran untuk kembali ke ajaran Allah. Ya. Karena jika dilihat seperti Italia dan Cina itu kan sangat melenceng dari ajaran Allah pada umumnya. Nah, yang kedua itu sebagai muhasabah diri agar diri kita ini tuh lebih peka terhadap kebersihan, kesehatan, dan agar bisa mensyukuri hal itu semua. Dan yang ketiga, dengan corona ini sampingnya, dengan virus ini kita bisa mendapatkan yang sebelum kita dapatkan seperti quality time bareng keluarga dan mengerjakan hal-hal lainnya. Seperti itu, Om. Terima kasih, Lutfia. Bagus banget jawabannya. Dan Om Bagus ingin mempertegas, ya. Satu lagi ya. Silakan Dewi. Mana Dewi? Sudah buka mic tapi tidak bersuara. Dewi, mana Dewi? Ya Om. Ya, silakan Dewi. Kalau menurut saya. Mana gambar kamu Dewi? Nyalakan kau punya kamera dulu. Ini tidak kelihatan mukamu sama teman-temanmu. Ya, meningkatkan kualitas udara juga, Om. Kan banyak kualitas udara yang sudah buruk. Jadi esensinya apa? Esensinya itu memperbaiki kualitas bumi. Ya, oke. Terima kasih, Dewi. Baik, Om Bagus akan meng-close kalian punya jawaban dengan tadi Om Bagus sudah sampaikan, bagaimana hidup ini kalau jalan kita pakai kaki kanan saja. Atau kita jalan pakai kiri saja. Pincang kah? Jadi sebenarnya ini clue. Kenapa Allah memberi kita corona? Allah sedang ingin membuat dunia ini balance. Tadi ada temanmu bilang, untuk memperbaiki mutu udara Om, gini-gini. Itu balance. Selama ini terlalu banyak kita melakukan polusi, tapi kurang kita melestarikan alam. Dengan corona, orang di rumah semua satu dunia. Ya kan? Jadi emisi kendaraan tidak terproduksi. Coba yang kan itu. Kita menghambat penuaan bumi itu berapa bulan. Yang kedua, Allah sedang membuat balance karena di negara-negara ini ada yang terlalu kaya, ada yang terlalu miskin. Allah buat balance. Yang terlalu kaya itu dihantam dulu ekonominya biar tidak terlalu jauh karena Allah tidak suka sesuatu yang melampaui batas. Ya kan? Dihantam. Nah, lucunya negara-negara kecil yang miskin dengan ada corona dia merenung, dia mendapatkan banyak hikmah untuk berkarya ekonomi. Nanti kita lihat hasilnya. Ternyata siklus yang beradaptasi tingkat tinggi itu justru negara-negara miskin. Negara-negara miskin itu tidak bingung dengan corona. Gitu. Yang dihantamkan negara-negara besar. Amerika itu sudah paling tinggi sekarang korbannya. Dia nyusul Italia. Wah, jauh sekarang Italia ketinggalan. Gitu. Amerika. Cina terlalu overacting, dihantam sama Allah. Gitu loh. Nah, apalagi yang Allah pengen hantam? Allah pengen membalanskan hal yang barusan kita bahas. Jangan cuman belajar kitab Al-Quran. Dalam hal ini, Om Bagus ingatkannya menggarisbawahi, jangan salah kaprah. Ya, karena banyak orang kalau tidak dengar dari awal, dengar ujungnya doang, itu bisa ngawur. Om Bagus mengatakan, sangat disayangkan kalau kamu cuma belajar Al-Quran tapi tidak mau mikir. Belajar Al-Quran tapi tidak mau memikirkan ayat. Maka pincang kamu.
itulah orang yang asik hanya mau menghafal Al-Quran saja. Dan sombong dengan hafalannya, pula sombong dengan cara bacanya yang bagus. Padahal Al-Quran itu bukan lagu yang harus kau hafal. Tapi Al-Quran itu petunjuk. Berarti ada hal yang harus kau tunjuk, yang kau tuju, yang kau tunjuk itu. Karena Al-Quran itu adalah pedoman. Coba Om Bagus kasih kau gambaran. Misalnya Anas ya membeli handphone. Setiap kita beli handphone kan selalu ada manual book. Kehidupan ini juga ada manual book, itulah Al-Quran. Tapi bayangkan, handphonenya Anas ini buatan Jerman, sehingga petunjuknya itu berbahasa Jerman. Lalu Anas hari-hari membaca itu dan menghafal titik koma yang ada dalam petunjuk itu, tapi dia tidak pernah menyalakan handphone itu. Kira-kira ada manfaatnya nggak kau baca petunjuk itu? Nggak ada kan? Kau mengurung dirimu, tidak kemana-mana. Tidak mau berpikir, tidak mau mempelajari ilmu lain. Sekarang Om Bagus tanya, apakah Rasulullah itu ilmunya cuma Al-Quran? Luas, Om. Rasulullah SAW itu bukan alumni UIN. Tapi semua ilmu di UIN itu berpedoman pada pola kehidupan Rasul. Coba bayangkan itu. Rasul itu tidak jago apa, komunikasi jago, perang jago. Laki-laki dia paling maco. Bermain pedang jago. Memanah jago. Ilmu kejiwaan jago, ilmu kesehatan jago. Ilmu hisab jago, ilmu gen jago. Ilmu kelautan, Rasul itu tidak pernah nyelam, tapi dia bisa tahu karena dia berpikir, dia bisa tahu isi bumi. Dia tahu ilmu genetika. Dia tahu ilmu tata surya. Dikuasai semua ilmu-ilmu itu. Jadi coba dibayangkan kalau kita ini mau jadi pengikutnya, cuma mau pelajari kitab sucinya doang. Tapi kita tidak bertemu. Nah inilah Om Bagus mau bahas kepada kalian supaya kalian memahami apa yang disebut dengan teori penentu datangnya hikmah. Karena kita belajar Al-Quran untuk mendapatkan hikmah. Bukan fokus pada huruf. Karena Al-Quran itu turun tidak pakai huruf. Al-Quran itu turun sebagai petunjuk. Berarti kalau kita ngaji, sasaran kita adalah pemahaman. Gitu loh. Kalau kita ngaji, sasaran kita adalah yang disebut dengan kalamullah, bukan fokus pada kitabullah. Jadi kalau orang baca Al-Quran tidak melek, tidak membuka matanya, menurut ayat ini, dia juga diancam Allah. Karena dia tidak akan bisa paham. Makanya Om Bagus harus bocorkan sama kalian. Banyak sekali Om Bagus mengenal orang-orang yang hafal Quran. Suaranya bagus ketika ngaji. Tapi apa perbuatannya? Saya bukan menuduh, tapi saya tangkap basah. Saya bukan menuduh, tapi dia datang mengaku. Terus apa efek hafalannya? Nah itu, nanti kita akan bongkar efek berpikir pada jiwa. Efek berpikir yang bisa menciptakan hati. Karena Allah mau tahu hati kita. Bukan gayamu sholat, bukan gayamu pakaian. Allah katakan, aku tidak mau tahu kamu berpakaian apa, kamu bagaimana ibadahnya. Yang aku mau tahu itu hatimu bersih atau tidak. Makanya Rasulullah SAW membocorkan, innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya pahala itu pada setiap amalan terletak pada niatnya. Dan Rasul katakan, amalan tanpa ilmu itu tertolak. Jadi bayangkan. Ini supaya kita belajar berbicara ini tidak sembarang. Bagus ngajar public speaking itu tidak seperti public speaking biasa. Karena Om Bagus merasa rugi kalau menghabiskan waktu, tapi saya ajarkan ilmu yang biasa. Ngapain kalau dipikir gaji, berapa sih saya bisa dapat gaji dari ngajar begini? Tapi saya tahu pahalanya besar.
Dan saya mau mendapatkan pahala yang terbesar, makanya saya kalau ngajar tidak mau setengah-setengah. Gitu. Kalau soal duit, Om Bagus ini sudah cukup. Saya tidak ngajar di UIN pun, saya bisa kaya. Tapi kekayaan itu bukan tujuan hidup Om. Om Bagus itu tujuannya keselamatan. Dan Om Bagus juga bukan mau memberi kau ilmu ini biar kau kaya. Bukan. Saya pengen kamu selamat. Masalah besok kau tetap miskin, tidak jadi masalah. Yang penting selamat. Daripada kita kaya tapi tidak selamat, terus mau ngapain? Di mana letak pincangnya, Om? Mari Om Bagus tunjukkan. Lihat corona. Dokter-dokter itu mendalami ilmu fikir. Itulah ilmu kedokteran. Oke, kita ambil satu ini. Dia dalami sampai profesor. Oke? Tapi sayangnya dia tidak belajar Al-Quran. Lalu apa yang terjadi? Allah cuma kasih virus yang kecil. Dia sekarang terkapar. Profesor-profesor itu sekarang sudah bingung. Ini apa ini? Saya harus bagaimana ini Pak Bagus? Ya Allah. Semua petugas medis, semua orang-orang kesehatan stres, bingung. Karena Allah sedang tunjukkan kebesarannya. Kita cuma dipinjamkan corona, diturunkan ke bumi, mampus tuh semua kedokteran. Kesehatan. Malah lebih lagi dia frustasi, kita dilarang keluar. Bentuk frustasinya ilmu kedokteran, semua manusia-manusia yang merupakan calon pasien ya, itu dilarang keluar. Jangan kau keluar, ya Allah, kami aja dokter kena. Betul? Sekarang terjadi kan? Nah sekarang kita balik. Akhirnya, kedokteran sudah mulai pasrah. Rumah sakit membludak, sampai hotel jadi rumah sakit. Itu bentuk frustasi. Karena rumah sakit yang ada sekarang dengan segala bentuk pembiayaannya tidak mampu mengcover itu. Akhirnya kita lari ke ilmu kanan. Itu tadi ilmu kiri ya. Masih ingat ya? Ini tadi ilmu kiri kan, ilmu fikir kan? Sekarang kita pindah ke ilmu kanan. Ulama-ulama mengeluarkan keputusan. Sudah, jangan ada yang sholat jamaah. Pulang semua ke rumah. Sholat semua di rumah. Tapi apa yang terjadi? Ada saja umat yang masih membantah. Itu pertanda dia tidak mau percaya kepada ulama. Karena ini bicara tentang iman, ini berbicara tentang sehat. Coba yang bicara itu dua ilmunya. Dia dokter, dia juga ulama. Apa yang terjadi? Sekali bicara. Ini dokter bicara suruh ke rumah. Kita bilang, ke rumah. Kita ini mau sholat ke rumah. Kita ini mau makan. Kalau disuruh di rumah makan apa? Bandel umat itu. Akhirnya dia mencoba pulang. Lapor sama kiainya. Kiai gimana nih? Kita disuruh di rumah. Oh, jangan mau. Kita dilarang sholat Jumat. Jangan mau. Mana kita sholat Jumat? Karena kiainya juga tidak belajar betapa bahayanya ilmu virus itu. Nah, kan ketahuan tuh. Akhirnya pincang kan ini orang dua. Pincang ini. Terpaksa kita merujuk ke sejarah-sejarah. Ternyata ada hadis yang menyuruh kita memang di rumah, jangan keluar. Nah, tapi bebel ini. Yang dengar suruh di rumah masih bebel. Oke, sampai di sini sudah paham mengapa Allah kasih corona? Supaya dunia ini balance. Oke. Sekarang Om Bagus beri kesempatan dulu kepada kalian untuk bertanya sebelum Om Bagus masuk ke teori inti penentunya. Ya, karena yang penting sekarang Anda sudah paham mengapa kita harus bahas dulu penentunya. Ya, orang tidak akan tertarik, orang tidak akan mau berpikir kuat untuk menelaah sebuah objek atau sebuah proyek kalau dia tidak diantarkan masuk dengan baik. Bilqis
tidak punya ilmu tentang cara bikin film. Gitu? Misalnya, saya kasih contoh nih. Bilqis tidak punya ilmu tentang cara bikin film, rumitnya bikin film. Lalu saya bilang, Bilqis, tonton tolong, nak, ini film. Oh, baik Om, dia tonton. Menurut kamu bagaimana, Bilqis? Ya, bagus-bagus saja Om, ceritanya menarik. Kenapa kau fokus pada cerita? Saya bilang, amati ini film, canggihnya di mana? Dia tidak bisa, karena dia tidak tahu ilmu kamera. Waduh, ini susah ini pengambilannya ini. Ini gimana pengambilannya nih? Wah, ini pakai chroma key ini. Wah, ini kecepatannya. Wah, ini susah ini. Wah. Tapi kalau dia punya ilmu film, ketika dia menyaksikan sebuah film, dia sibuk menelaah. Jadi bisa dibayangkan kalau seorang dokter tidak punya ilmu Al-Quran. Dia tidak bisa menemukan esensi kesehatan itu luas. Karena dia cuma punya ilmu kedokteran. Begitupun sebaliknya. Orang yang mulai kecil belajar kitab Al-Quran sampai kiamat itu aja dia baca, tidak bisa berkembang. Karena tidak ada pemicu. Makanya perintahnya kan sholat dan bertaburanlah kau di muka bumi. Untuk apa, Om? Untuk bertemu dengan ayat-ayat kauniyah. Kalau memang Al-Quran itu cukup dibaca selesai, Rasul tidak perlu ada. Kenapa Rasul itu turun? Dia harus melakonkan dulu itu Al-Quran. Makanya kenapa kita selain belajar Al-Quran harus baca hadis. Karena hadis itu pembuktian fikir. Kenapa Rasul kerjain? Tapi kita juga tidak boleh hanya melihat kehidupan Rasul tapi tidak buka ayat. Jadi Om Bagus berharap kalian yang di Usuluddin ini jangan kalian sombong sudah belajar ilmu agama. Karena kamu baru ilmu kaki kanan. Kalau kau sudah kuasai sampai kau hafal ini Al-Quran, kau hafal ini hadis, tapi kalau ada orang bertanya tentang, Bu Bilqis, tolong gimana caranya ini anak saya, ya Allah mau menikah dengan orang yang berbeda agama. Kau ngomong apa? Kau mau kasih hukumnya? Panggillah anaknya kau cara main. Kalau dia bilang, yang mau nikah itu saya, bukan kamu. Ngapain kau pusing? Mau bilang apa? Bu, bagaimana caranya dapat pekerjaan yang bagus, Bu? Ya doa kamu, doa. Ya sudah, Bu, sudah doa. Doa doang. Itu sama dengan kaki kanan doang. Sementara Rasul suruh doa dan ikhtiar. Tapi ada orang ikhtiar doang. Nggak doa. Nggak juga lulus itu. Justru Om Bagus itu takut kalau kamu cuman berikhtiar tidak doa, lalu kau berhasil, itu Om Bagus takut. Takut sekali. Contoh, Bilqis bilang, gue nggak pernah berdoa ke orangnya. Yang penting berupaya. Lalu kau sukses, gue takut. Kenapa Om Bagus takut? Lebih bagus kamu tuh ikhtiar, tidak berdoa, tidak berhasil. Lebih bagus begitu. Karena orang yang tidak berdoa, dia berusaha, dia berhasil, itu sombong. Dan cara Allah untuk melupakan hambanya, apa yang dia bilang? Kutambahkan nikmatnya, kutambahkan nikmatnya, kutambahkan nikmatnya, agar dia lupa. Jadi memang ditambahkan nikmatnya, enggak doa, enggak sholat, tapi dia berjuang, berhasil beli mobil mewah, berhasil beli rumah di Pondok Indah, berhasil terus. Memang Allah buat. Sementara ini satu Anas doa melulu, sholat malam sudah, puasa Senin Kemis. Lalu dia juga berjuang, kenapa Allah tidak kasih? Kenapa Anas tidak dikasih mobil mewah itu, mobil sport itu? Padahal kurang apa sholatnya, kurang apa belajar agama, kurang apa patuh sama orang tuanya, kurang apa ikhtiarnya. Karena Allah senang dengan doanya Anas. Karena kapan Anas dikasih dia sombong. Lihat nih doa gua nih. Gue satu kali baca Alphard. Gue baca lagi Ferrari. Gue baca lagi dapat Lamborghini. Mampus dah. Inilah kesalahan kita berpikir. Ya. Jadi Om Bagus lanjutkan.
Yang paling bagus itu, kau berjuang, kau berdoa. Itu keren banget. Jadi kalau kau sudah berjuang dan berdoa tidak dapat, berarti Allah punya mau. Jangan besok si Fauzan bilang, ini maunya Allah. Maunya apa? Kau aja belajarnya setengah-setengah. Ini maumu. Kau berjuangnya aja setengah-setengah. Ini maumu. Jadi kalau kau sudah notok semua ikhtiarmu, kau tidak dapat itu cita-citamu, itu maunya Allah. Tapi kau ini belajarnya setengah-setengah. Tidak berusaha. Malas. Jorok. Bisa-bisanya dia bilang, ini takdir Allah. Gue tampar lo sini bilang takdir Allah nih. Itu namanya memfitnah Allah. Allah itu jangan difitnah. Allah itu selalu pengen memberi yang terbaik kepada hambanya. Bukan yang kau nafsuin. Saya itu pengennya begini om. Datang lagi si Raden Ayu bilang, saya maunya gini om. Saya maunya hidup saya itu begini. Saya maunya bapak saya itu begini. Saya maunya ibu sini. Saya bilang, ayo. Apakah kau mau dunia ini berjalan sesuai maumu atau maunya Allah? Saya mau tanya sama Ayu. Apakah kau pengen dunia ini berjalan sesuai maumu atau maunya Allah? Maunya Allah, Pak. Nah iya, makanya mulai sekarang nggak usah kamu setting-setting semua itu. Saya maunya tuh kamu jadi teman Balkis ya, mestinya kamu perhatian sama kita. Saya maunya kamu itu begini. Saya maunya kamu banyak sekali maumu. Kamu ini siapa? Teman sekolahnya Allah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Jadi belajar berbicara itu selesai dulu belajar berpikir. Jadi saya ajarkan kamu dulu sebelum kita masuk menelaah sebuah objek, saya kasih dulu kamu ilmu biar kau enak lihat. Oh iya ya bagus om ya iya. Karena kamu sudah punya ilmunya. Bagaimana kau bisa tahu ini mobil bagus atau tidak kalau kau tidak punya ilmu mobil? Lalu saya bilang sama Nur Sinaya ya, Nur ini mobil bagus banget. Soalnya torsinya tinggi. Nur bilang, iya Om Yan, torsinya tinggi. Bagaimana kau bisa memuji? Kau tidak tahu apa itu torsi. Betul nggak? Iya, betul. Ini betul, bagus banget, Nur. Ini 4000 cc. Ih, gede Om. Apa itu gede? Pada cc. Dia nggak tahu. Nur, ini turbo. Torsinya tinggi, RPM-nya itu sekian detik bisa langsung 100. Dia nggak tahu itu apa. Nur, ini bodinya sudah 80% karbon. Apa itu Om? Dia nggak bisa tahu. Makanya sebelum belajar Al-Quran, supaya kamu asik belajar Al-Quran, jangan dulu kau baca Al-Quran sebelum kamu lulus ilmu ulumul Quran. Ada ilmunya. Apalagi kau sekarang sudah dewasa begini, belum baca ulumul Quran. Waduh, pantas kita nggak bisa melihat bahwa Al-Quran itu ternyata dahsyat Om. Iyalah, ilmu yang menilai Al-Quran itu apa, itulah ulumul Quran. Baca ulumul Quran, baru kau nangis-nangis tuh ngaji. Coba, ciri khas orang beriman, apabila disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Kalau kau tidak tahu apa itu hati, kalau kau tidak tahu apa itu bergetar, mana kau bisa lacak? Yang kedua, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah takwanya. Kok Om saya tidak bergetar Om? Ya karena kau pikir jantungmu yang bergetar. Ini yang bahaya ini kalau membaca ayat tidak mikro, makronya yang kau bahas. Tidak ketemu hikmah. Nah, apa yang menyebabkan itu semua? Ini semua sangat dipengaruhi oleh penentu datangnya hikmah ketika kita mengaji. Oke, sekarang mari kita bahas. Kita hidup di muka bumi ini. Kalau tidak punya kompas, tidak punya petunjuk, kita bingung. Karena dunia ini tidak ada ujungnya. Ya, kau mutar ke sana, sampai kau balik lagi, kau ketemu lagi titik startmu. Betul? Tidak ada ujungnya.
Kalau kamu tidak punya tujuan, maka tujuanmu itu dikuasai oleh nafsumu. Pertanyaan Om, apakah nafsu kalau diikuti bisa membawa keselamatan? Tidak. Nah kalau gitu Om, apa yang harus saya lakukan? Maka manusia membutuhkan yang disebut dengan petunjuk. Petunjuk itulah kitab suci Al-Quran. Ini dia. Tapi kalian harus ingat ya, itu bukan Al-Quran. Itu kitab suci Al-Quran. Al-Qurannya ada di mana? Masih di tangan Allah. Apakah Allah mau memberi kau Al-Quran atau tidak, dilihat dari apakah kamu waktu ngajinya itu benar. Ini ngaji. Ini namanya ngaji. Karena ada orang ngaji Al-Quran, dia cuma dapat huruf. Jadi ternyata Al-Quran itu ya ada makomnya. Sampai tak terbatas. Ini yang Om bagus. Ulangi lagi, namanya hikmah. Tapi ada juga Al-Quran kalau dibaca, kita tidak dapat hikmah. Kita cuma dapat hitam. Gelap. Kenapa bisa begitu, Om? Karena ternyata kitab yang kita pegang itu seperti cermin. Coba Fauzan, kau datang ke depan cermin dengan muka manyun. Gambar apa yang kau lihat, Fauzan? Gambar apa yang kau lihat? Saya Om. Sama Gambar Om. orang manyun toh? Kalau kau datang ke depan cermin sambil tersenyum, sebentar ada telepon. Mohon maaf Ustadz, saya lagi ngajarin, nanti saya telepon balik ya. Ya. Jadi kalau kamu datang dengan tersenyum, gambar apa yang kau lihat? Senyum juga Om. Tersenyum dah. Oke, untuk sementara sudah difahami kan maksud Om ini. Jadi Al-Quran itu, kitabnya, ya kitab Al-Quran itu ternyata itu cermin. Cerminnya ada di sini. Pantulannya ada di sini. Cara ngajinya itu dan siapa yang ngaji itu ada di sini. Nah, mari kita lihat. Kalau kamu itu masih suka malas, bohong, jorok, nunda-nunda, pelit, maksiat, sombong, angkuh, tidak mau peduli, bla 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 bla, sampai di sini. Misalnya kita di sini. Coba kau ngaji. Baca Al-Quran. Apa yang terjadi? Pantulannya ada di mana? Ke sini tak? Yang ada gelap, malas. Makanya Allah katakan, aku menutup pandangan orang-orang yang tidak beriman. Dan ketika dia baca kitab Al-Quran, dia tidak akan temukan apa-apa kecuali ayat-ayat yang akan dia olok-olok. Inilah dia. Menjual ayat, hidupnya menggantung kepada ayat, menjual murah ayat. Tapi coba kalau kamu itu orangnya suci, selalu mensucikan hatimu, membersihkan hatimu, kau jujur, kau sedekah, kau murah senyum, kau bantu orang tuamu, kau ikhlas, kau ridho, kau sabar. Coba kalau kau ngaji, kau ada di sini, coba kalau ngaji, bagaimana kau dapat? Nih, ini begini, maka kamu berada di hikmah yang tertinggi. Allah katakan, aku sendiri yang mengajarmu hikmah. Karena kamu sudah menjadi kekasih Allah. Cuman gimana caranya Om supaya kita bisa ada di sini? Maka dari itu, Om bagus
membantu kita semua, wabil khusus untuk Om Bagus sendiri, diri sendiri. Kita buatlah teori penentu datangnya hikmah ketika kita ngaji. Bagaimana caranya Om supaya saya ini bisa memperbaiki ini, supaya saya kalau ngaji minimal di sini aja deh Om. Saya ngaji, saya dapat hikmah di sini. Hikmah itu kok tidak datang dengar suara, tidak. Tiba-tiba ada gairah dalam dirimu. Tiba-tiba kau lihat alam semesta, iya ini bisa diginiin. Wah iya ini, wah iya ya. Tiba-tiba kok 1 tahun kemudian kau bilang, nih, kok saya sudah tidak malas lagi? Kok saya tidak ngomong jorok lagi ya? Kok mukaku ini murah senyum? Kok saya sekarang orang-orang mulai menyenangi saya? Kok saya bisa bantu orang ya? Kok saya bisa menciptakan uang begini ya? Itu karena ada hikmah. Kok saya ini sudah tidak malas? Kok saya ini tidak membantah lagi orang tua? Itu karena kamu sudah didatangi hikmah. Hikmah itu bukan kamu lihat penampakan, bukan. Itu banyak orang otaknya pengen ngaji, mentalnya mental mistik. Dikit-dikit pengen lihat jin. Ngapain? Sudah namanya gaib, pengen dilihat. Iseng banget gitu loh. Oke, kalau begitu bagaimana caranya? Rumus pertama, apa yang harus saya lakukan Om? Pertama, jangan coba-coba kau memulai mengaji sebelum kau sampaikan niatmu. Ya Allah, saya niat hari ini pengen ngaji, ya Allah. Saya pengen supaya ini ya. Ajarkan ya Allah. Bimbing ya Allah. Aku kok ini sifatnya begini ya Allah. Pertemukan saya dengan ini. Baru kau mulai ngaji. Jangan datang ngaji. Ngaji ah. Apa itu? Om, bagaimana caranya Om supaya niat saya ini dalam? Oke, niat itu ada 3 kekuatannya. Yang pertama, luas-luaskan niatmu. Jangan cuma 1. Yang kedua, dalam-dalamkan maknanya. Resepi. Yang ketiga, kuat-kuatkan niatmu. Oke? Bagaimana caranya Om supaya itu tercapai? Oke, yang kedua, supaya niatmu bulat, perbanyak kau berilmu. Makanya Om Bagus sarankan, perbanyak ilmumu. Wabil khusus ilmu tentang ulumul Quran. Om Bagus, kan saya pengen segera nih menerapkan apa yang Om Bagus ajarkan. Tapi kan saya belum menjadi siapa-siapa, saya baru Ustadz. Tidak apa-apa. Ini kedua, yang penting kau sudah sampaikan sama Allah, ya Allah, aku niatnya takut salah, tapi Engkau lah yang paling tahu apa yang cocok untuk hidupku. Aku niatkan ini untuk semuanya, aku niatkan ngaji. Kasihlah khasiat ngaji ini kepada kedua orang tuaku. Kasih niat ngaji ini untuk memperteguh keimananku tidak goyang, ya Allah. Kasihlah fadilah ngaji ini untuk sahabat-sahabatku, untuk kakekku, untuk kakakku, untuk adekku, untuk murid-muridku, untuk guru-guruku. Ya Allah, kasih fadilah ngaji ini untuk... Waduh, itu banyak sekali. Dan ternyata ada satu hal yang bisa membantumu. Apa itu, Om? Imani saja Al-Quran itu. Percayai saja Al-Quran itu adalah la roibah. Berarti bagaimana caranya, Om? Ya, kamu datang ke Al-Quran membawa bukti bahwa kamu orang yang beriman. Rumus kedua, sucikan dirimu. Suci itu bukan hanya wudhu. Kalau kau cuma wudhu, itu cuma suci badan. Nah, otakmu sucikan, perutmu sucikan, pikiranmu sucikan. Kalau kau hari-hari ngomong jorok, hari-hari guyon, bagaimana mau suci pikiranmu? Kalau kau hari-hari mengeluh, bagaimana mau suci mentalmu? Hari-hari malas, bagaimana mau suci istiqomah semangatmu? Jadi suci itu banyak. Oke. Yang ketiga, tolong setiap kau ngaji,
Sampaikan sama Allah, ya Allah, saya butuh banget petunjuk-Mu. Karena lihatlah diriku. Nah, sebutkanlah dirimu yang salah itu. Karena itu wujud tobat. Ya Allah, aku butuh banget petunjuk-Mu ya Allah. Karena lihatlah diriku. Tiap hari aku menyusahkan orang tuaku. Dan aku sudah umur 19 tahun, ya Allah, kenapa belum mampu untuk membahagiakan kedua orang tuaku? Kenapa belum mampu kubayar utang-utangku sama mereka? Aku ini udah tua, ya Allah. Apalagi mereka. Maka Allah akan bimbing kamu. Yang keempat, datanglah dengan kepedulian kepada orang-orang. Datanglah dengan bukti-buktimu. Ya Allah, saya sudah tolong ibu itu, kasihan dia. Ya Allah, bantu dia ya Allah. Ya Allah, bangsa ini corona ya Allah. Bagaimana ya Allah? Itu datang dengan kepedulianmu. Datang dengan risetmu. Yang kelima, datanglah dengan masalah. Jadi tolong perbanyak masalahmu. Orang yang banyak masalahnya ketika ngaji, Allah angkat dia punya hikmah. Jangan kau datang kepada Allah, ya Allah aku nggak ada masalah nih, enjoy aja. Kacau nih. Masalah itu apa Om? Cari masalahmu, jangan bikin masalah, cari. Misalnya seada, ya Allah, iya ya masalah gua nih, gue punya adik 3 nih. Terus gimana nih adikku 3, bapakku sudah umur sekian, kalau ada apa, itu masalahmu yang pertama. Masalah yang kedua, kenapa ini di kamar selalu masih jorok? Masalah berikut, bagaimana caranya saya bisa lulus di UIN ini cum laude? Itu sudah masalah kamu. Masalah saya, Om, saya bercita-cita ingin menghajikan kedua orang tua saya yang bayar. Itu sudah masalahmu. Perbanyaklah masalahmu, maka Al-Quran itu menjadi petunjuk solusi. Sebagaimana fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oke. Kalau begitu Om, yang keenam apa? Tolong perbanyak punya ilmu dan pengetahuan. Contoh, Nurul Fadilah. Kamu dalami ilmu kimia. Tiba-tiba kau baca ayat. La ilaha illallah. Pantas ada ilmu kimia begini. Ada ayatnya. Oh ini maknanya semakin tinggi. Sa'adah tiba-tiba belajar ilmu komunikasi, dia pelajari psikologi komunikasi, dia pelajari kejiwaan. Begitu kau baca Al-Quran, oh pantesan Nabi Musa itu pengen ditemani sama Harun. Ini maknanya ini. Pantasan kita hidup ini harus lewat orang tua, ndak ucuk-ucuk dari telur keluar. Tapi harus keluar dari rahim. Oh ini nih masalahnya. Karena kau punya ilmu. Coba kalau Om Bagus tidak punya ilmu komunikasi, tidak punya ilmu neurologi, tidak punya ilmu jiwa, tidak punya ilmu fikir, kira-kira saya bisa bongkar nggak ayat ini? Nggak bisa. Apalagi Om Bagus tidak punya ilmu hipnosis, tidak punya ilmu entertainment, tidak punya ilmu persuasif. Mana mungkin saya bisa pengaruhi kamu seperti ini? Untuk lebih mengimani Allah dan Rasul serta kitab sucinya. Dan yang terakhir, tinggikan waktu untuk mengulang-ulang membacanya. Kalau kau sebulan sekali ya hikmahmu lemah. Tapi setiap hari ya. Dan tinggikan waktu untuk mengulang-ulang mengamalkannya.
Kalau kau kerjakan 7-7-nya ini, tempeleng Om kalau kau tidak dapat hikmah. Ludahin ini gurumu. Bangsat-bangsatin ini gurumu. Kok Om percaya banget? Lah iyalah, karena Al-Quran itu Allah yang bilang la roiba. Kalau sudah yang ciptakan dunia ini mengatakan la roiba, apalagi yang Om Bagus mau katakan? Supaya kita tidak lagi menganggap Al-Quran itu hanyalah sekertas. Hanyalah tumpukan kertas. Tidak lagi kita menganggap Al-Quran itu hanyalah bunyi-bunyian. Tapi Al-Quran itu adalah hikmah, petunjuk, pedoman hidup untuk menuju keselamatan. Supaya kita ini dengan melakukan ini semua, kita naik terus ke atas. Kita naik terus ke atas. Dan kau menembus yang disebut dengan qalbun salim. Dan hanya qalbun salim yang bisa bertemu Allah kelak ketika dia mati. Itu yang bisa Om Bagus sampaikan pada perkuliahan hari ini. Tolong kalian hafalkan mekanisme itu, karena itu akan Om Bagus jadikan ujian semester praktek. Kalian harus menjelaskan itu di depan whiteboard dan kalian syuting. Makanya rekamannya nanti Om Bagus kasih, kalian dengarkan itu semua, kalian menjelaskan kepada umat, begitu caranya. Ya, seperti itu. Itu soal ujian UTS nantinya. Jadi masih ada waktu, ya. Karena kalau teori-teori berbicara belum Om Bagus kasih, belum bisa UTS. Karena Om Bagus akan ajarkan dulu teknik vokalisasi, teknik gestur, teknik gerak. Setelah itu semua selesai, baru kita ujian. Oke, sebelum Om Bagus tutup, apa ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini alhamdulillah 44 orang yang kuliah. 45 sama Om. Silakan. Kalau mau bertanya, buka sendiri mic-nya. Silakan sebutkan nama dan langsung bertanya. Silakan. Asri Om. Ya silakan Asri, silakan Asri. Waalaikumsalam. Om, itu tugasnya dikumpulin kapan Om? Oh bukan dikumpul. Nanti Om Bagus kalau bilang sudah mulai bikin, kalian bikin video, ya. Oh. Di belakang kalian itu ada whiteboard. Lalu kalian berbicara, Om Bagus harus lihat tangannya bergerak, ya. Oh iya. Dan menjelaskan itu semua, tapi kan belum selesai teori-teorinya. Cuman Om Bagus sampaikan itu bahannya. Jadi mulai sekarang kalian harus mengulang-ulang itu. Kamu di kamar itu latihan. Begini saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa manusia ketika ngaji seringkali bingung, seringkali ini? Karena begini, mari kita bahas. Inilah teori yang namanya penentu datangnya hikmah. Siap. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Saya Om, biar lanjut Om. Siapakah itu? Mana kok nggak ada? Siapa yang bicara tadi? Ya, kalau bicara jangan ditutup lagi. Kau punya mic biar Om Bagus tahu siapa yang bicara. Siapa? Coba dibuka mic-nya. Oh, Bilkis. Ya, silakan Bilkis. Silakan Bilkis. Saya mau bertanya. Ya. Waktu Om masih muda, kayak gini gitu ya, umur kayak kita gini. Putus-putus. Pernah nggak? Bilkis, suaramu putus-putus. Oh iya Om. Ya, kamu pakai extra mic ya? Iya, pakai headset. Jangan, lepas aja. Itu yang bikin ini. Oh iya, udah. Ya, silakan. Waktu masih muda, kayak kita gini, pernah nggak sih Om deg-degan dan grogi untuk bicara di depan umum? Kalau pernah, gimana ya cara menanggulanginya?
pertanyaannya, waktu Om Bagus dulu muda, apakah mengalami hal yang sama? Iya, kita sama-sama manusia, Bilkis. Mana ada. Karena pada saat itu, keberadaan kita sama. Cuman Om Bagus tidak mau mempermasalahkan. Om Bagus menyadari. Karena kalau kita menyadari ilmunya, Allah sudah katakan, nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu milik manusia. Kebodohan itu milik manusia. Ketidaktahuan itulah kodrat manusia. Makanya kenapa kita diperintahkan masuk Islam secara kafah. Itu tugas umur kita. Tapi kita mati tidak harus kafah. Yang penting kamu menuju ke kafahan. Kita baru S1, selesai. Baru jalan berapa hari sarjana meninggal. Tapi kamu terus mendalami ilmu untuk kafah. Matimu mati kafah. Tapi walaupun umur kita sampai 80, tapi kita tidak mau mengkafahkan ilmu agama kita, ya mati kita mati tidak kafah. Kenapa akhirnya kita bisa tenang ketika kita itu masih muda tapi belum kafah? Ya karena kita memahami kita ini, kalau istilah Om, masa pertumbuhan. On progress. Ya kan? Iya, Om. Kamu kan semuanya on progress. Ngapain kau fokus kepada nervous? Jadi kalau ada bilang, Bilkis kamu salah, jelek sekali. Kan saya masa pertumbuhan. Oh iya, Om. Kalau saya bagus, berarti saya sudah profesor. Namanya juga saya masih kuliah, ya beginilah adanya. Mana ada orang masih kuliah langsung perfect. Iya. Nah, lucunya ketika kau memahami itu, loh kok tidak ada nervous lagi. Cuman kita selalu apa? Aduh ya Allah, nanti kalau ditanya ini gimana ya? Ya Allah, kalau nanti ditanya ini, nanti kalau gue nggak bisa jawab gimana? Ya Allah, kalau begini, ya Allah. Nah, makanya kenapa ada mata kuliah ini untuk membantu kamu mengurangi sesuatu yang kurang. Untuk jadi nambal. Yang kedua, menyelesaikan problem negative thinking yang salah, yang tidak perlu itu merusak denyut jantungmu. Ngapain untuk urusan nervous menjadi bahagian momok, sehingga itu yang membuatmu tidak menjadi. Padahal dengan kita mengulang berbicara, lama-lama kau jago. Karena orang jago itu salah satunya karena repetition. Dia mengulang-ulang. Nah, ada orang tidak mau mengulang. Karena apa? Gue nggak bisa. Itu negative thinking. Gue nggak berbakat. Ya Om Bagus ini mana berbakat. Seperti itu. Ya, Bilkis? Jadi ya, jawabannya yes, Om Bagus mengalaminya. Gitu loh. Ada lagi? Terima kasih, Om. Sama-sama, Bilkis. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan perkuliahan hari ini dan nanti kasih tahu teman-teman yang tidak bisa masuk, tidak usah khawatir. Karena habis Om Bagus convert dia punya data, langsung Om Bagus upload ke internet di YouTube, silakan buka. Kan perkuliahan sebelum-sebelumnya kan Om Bagus sudah upload kan? Nah itu, jadi semua materi-materi. Cuman ingatkan kepada teman-teman, khususnya Saada dan kelas satunya siapa kemarin Saada? Alfi, Om. Alfi, iya. Ini hari dia tidak masuk ya? Tadi Oh ada tuh, ada. Ya bagaimana mau kelihatan, Alfi kau belakangi lampu, gelap. Minimal kalau besok kamu kuliah online, kau belakangi lampu, pasang lilin di depanmu. Jadi kayak itu orang jagain babi ngepet. Oke, Alfi terima kasih ya. Nanti sampaikan teman-teman bahwa perkuliahan hari ini ada bahan untuk UTS. Jadi tolong dicermati, didengarkan sampai selesai. Ya. Oke. Terima kasih atas kuliah hari ini dan kebersamaan kita. Om Bagus berdoa kepada Allah semoga pembahasan kita hari ini akan menciptakan yang disebut dengan tambahan ilmu dan pengetahuan. Ketika kita mendalami semua ilmu, kita akan mendapatkan banyak dibukakan pintu hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Om Bagus langsung pamit ya.